Nah, tantangannya begini. Ini ada penelitian dari Prof. Albert Mehrabian ya. Kredibilitas seseorang atau ini bisa kita tarik macam-macam ya. Seseorang dinilai kredibel jika, atau seseorang dinilai dapat dipercaya jika, atau seseorang dinilai ini orang saya bisa pegang omongannya apa enggak ya jika, atau boleh tarik ini orang ini aku mau mendengarkan apa enggak ya jika. Nah, jikanya itu mereka lihat dari sini. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Kalau kita menyelesaikan secara internal, ya tatap muka apalagi, itu lumayan. Karena masih ada gini, verbal itu kalimat yang kita pakai, itu mempengaruhi hanya 7%. Ya, meskipun kalau di dalam rumah sakit itu sangat penting, tapi tidak boleh salah, harus akurat. Voice, suara, itu intonasi, ya, artikulasi, itu mempengaruhinya 38%. Tonton channel ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Karena apa? Kamu bakal dapat keuntungannya di sini. Yaitu saya akan membagikan banyak hal terkait soft skill, yaitu seperti komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, ya soft skill yang banyak dibutuhkan lah di dunia kerja maupun dunia usaha. Saya akan membagikan video-video soft skill tersebut 2 kali dalam seminggu secara rutin. Jadi pastikan teman-teman subscribe. Contoh, misalnya saya bilang gini, ya. Baik Pak Anto, silakan menunggu dulu ya Pak ya, sampai nanti diundang nama Bapak. Gitu, ya. Baik Pak Anto, silakan ditunggu dulu sampai nanti kami panggil nama Bapak. Oke, kalau saya ngomongin, baik Pak Anto, ditunggu dulu ya, sampai nanti saya panggil nama Bapak. Nah, perhatikan, kalimatnya sama, tetapi nadanya beda. Pengaruhnya besar, betul ya? Ya, contoh. Baik Pak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Silakan Bapak tunggu sebentar, nanti saya akan segera tangani. Oke, itu nanti ingat. Baik Pak, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Silakan ditunggu dulu, nanti saya segera menangani. Kalimatnya sama, voice-nya beda, artinya beda. Ya. Contoh satu lagi. Silakan ditunggu kurang lebih 5 menit ya, Pak ya. Oke. Silakan ditunggu 5 menit ya, Pak ya. Nah, itu lain pengaruh ya. Dan visual itu mimik muka, body language, cara mengarahkan, dan orang lihat mimik muka. Nanti kapan-kapan kita belajar detail, itu mempengaruhi 55%. Ya. Kalimatnya sama. Nah, yang ungu ini adalah bahasa nonverbal. Ini mempengaruhi 93%. Nah, persoalannya adalah sekarang kalau Bapak Ibu menangani komplain di media sosial alias sudah terlanjur keluar secara eksternal, maka boleh dipastikan yang bahasa nonverbal ini tidak ada lagi. Ini berbicara konteks sebenarnya. Konteks ini bicara Bapak ini lagi ngasih tahu, lagi marahin, atau lagi ngajarin. Lain kan ya? Misalnya ngambil nomor antrian. Kalau tatap muka, oh baik Pak Anto, silakan nomor antriannya diambil terlebih dahulu. Nanti Bapak pencet dulu ya Pak ya, tombol yang warna hijau. Kalau ini, silakan Pak Anto ngambil nomor antrian dulu. Nanti Bapak pencet itu tombol hijau. Nah, kalimatnya sama, tapi kesannya ngajarin nggak sopan. Nah, di media sosial, voice dan visual ya tidak ada. Meskipun dia baca, lihat gambar, tapi itu tidak bisa dibilang visual. Karena visual di sini adalah mimik muka, gerakan, ekspresi. Ya, kalau Bapak Ibu menjawab di media sosial hanya verbal, hanya 7%. Bayangkan. Bapak Ibu harus memaksimalkan susunan kalimat dan pola dan cara menggiringnya itu harus oke. Kalau enggak, konteksnya akan diterima lain. Oke, sampai di sini ya.
Jadi Bapak Ibu, kredibilitasnya boleh dibilang 7-10% saja tingkat dipercayanya. Dan tadi ingat, zaman sekarang ini ambiguity, zaman dimana orang bisa mempersepsikan terserah mereka, tidak sesuai dengan konteks, mereka salah paham. Oke, ini tantangannya nih. Oke, sampai sini ya. Ini tantangan kita bersama-sama. Nah, nih boleh dicatat. Handling komplain via medsos hanya verbal saja 7%. Persepsi dan pemahaman customer semakin berbeda dengan yang kita maksudkan. Artinya begini, tingkat perbedaan persepsi, gap-nya itu makin panjang, makin besar. Karena itu, tadi ingat, saya ulang lagi, ingatnya polanya apa? Respon dulu, tujuan kita mendengar. Ya, kita jawab, kita respon, lalu nanti berikutnya kita kirim dia supaya dia masuk mau menghubungi kita atau mau WA kita, memberikan nomor handphone atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu handling komplain di media sosial maksudnya supaya apa? Supaya membuat mereka sadar bahwa kita mendengar, kita membaca, kita mengerti mereka, kita aware, dan kita menggiring mereka masuk untuk kita ajak diskusi internal. Bukan selesaikan di situ perdebatan yang terjadi. Karena apa? Bapak Ibu hanya punya modal 7% modalitinya, verbal, kalimat. Nah, verbal kan kita ngomong ucapan. Kalau medsos kan